Hai Umi Uncle, adik Riu udah launching nih. Terima kasih buat semua Umi Uncle yang kemarin udah mendoakan adiknya. Tadi lahir jam 7.23. Mewakilkan Ibu Emma Fauzia, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Mbak Kalina. Kita nggak tahu ya, itu kan bisa di bibir ucap maaf, tapi kita nggak tahu dari hatinya. Makanya kita ketemu, kalau misalnya cuma sekedar video atau telepon, kita kan nggak pernah tahu, kecuali kalau kita ketemu langsung. Vicky Prasetyo ternyata bukan cuma gladiator cinta yang harus pensiun, tapi diduga juga tukang tipu-tipu yang doyan ngumpet. Bagaimana tidak? Tak hanya tiarap dari orang-orang yang menyeretnya ke polisi karena tindak penipuan dan penggelapan, tapi Vicky juga tak punya nyali untuk sekedar menemani istri sirinya, Vista Angela alias Fang Fang, menjalani persalinan. Selasa 14 Juli 2026, sekitar pukul 7.23 WIB, Fang Fang melahirkan anak laki-laki buah cintanya dengan Vicky. Persalinan secara sesar di sebuah rumah sakit di Pati, Jawa Tengah. Pedihnya, Fang Fang harus mempersiapkan semua keperluan ini sendirian. Oke, sekarang jam 5 dan sekarang aku udah harus ke rumah sakit. Sekarang lagi diobservasi dulu di ruangan baby. Bye. Hai Umi Uncle, adik Riu udah launching nih. Terima kasih buat semua Umi Uncle yang kemarin udah mendoakan adiknya. Tadi lahir jam 7.23, beratnya 3,4, panjangnya 49. Sedih, getir, pilu, itulah yang dirasakan Fang Fang saat harus menerima nasib melahirkan anak di rumah sakit tanpa ditemani sang suami. Jangankan datang menemani persalinan, untuk biaya selama kehamilan saja, Fang Fang harus mengemis dan menagih pada Vicky ke Jakarta. Sedih ya, karena sebelumnya memang rencana untuk lahiran ditemani sama suami, tapi ternyata harus berada sendirian di dalam kamar operasi. Aku di rumah sakit hanya ditemenin sama papa mama dan anak-anak aku aja, tapi itu udah bikin aku happy karena ada mereka semua ada di samping aku. Dedek Riu, begitulah Fang Fang memanggil nama bayi laki-lakinya. Jangan-jangan nama lengkap si bayi adalah Spartacus Riu Prasetyo, seperti nama yang diberikan Vicky Prasetyo? Biasa bersuara lantang menggelegar, kini sang gladiator cinta kehilangan aura dan tajinya. Tak hanya ngumpet dari istri siri, Vicky juga tak punya keberanian untuk bertemu face to face dengan Kalina Oktarani, mantan istrinya. Vicky hanya berani muncul lewat rekaman video. Padahal demi nasib ibundanya yang tengah dituntut memohon maaf oleh Kalina atas fitnah yang dilakukan. Kalau tidak, Kalina dengan tegas akan menyeret ibunda Vicky ke polisi. Aku mewakilkan Ibu Emma Fauzia, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Mbak Kalina. Kita nggak tahu ya, itu kan bisa di bibir ucap maaf, tapi kita nggak tahu dari hatinya. Makanya kita ketemu, kalau misalnya cuma sekedar video atau telepon, kita kan nggak pernah tahu, kecuali kalau kita ketemu langsung. Istri siri lahiran diacuhkan. Vicky Prasetyo sibuk mohon pengampunan maaf kepada mantan istri. Di hadapan Kalina, Vicky mengaku sedang ada urusan keluarga di Jawa Tengah. Fang Fang mengaku Vicky tidak menemaninya saat persalinan. Sungguh, Vicky memang the real gladiator yang jago tipu muslihat, obral janji manis, dan rayuan maut. Ini saya perjalanan menuju Jawa Tengah ya. Ya semoga setelah ini jadi pembelajaran untuk ke depan.
kedepannya bisa lebih hati-hati buat menggunakan sosial media juga. Siapa yang megang kunci gembok rumah ini? Aku yang pegang, Pak Dokter. Tapi hati saya kekunci dong. Pak Dokter bawa kuncinya nggak? Gospot eksklusif. Gara-gara urusan kunci gembok gerbang rumah saja, Dr. Bagas tetap jadi sasaran digoda emak-emak kampung Sindang Barang di sinetron Tobat Jatuh Cinta. Apalagi jika nanti berkumpul 4 janda seperti Mila, Hasna, Elin, dan Rora. Maka wajar jika Amanda Manopo khawatir suaminya akan tergoda. Ya, tak mau Kenny Austin kena sihir pesona 4 janda, Manda mendadak posting kondisi perutnya yang sudah langsing. Lantas, apa yang dilakukan Manda hingga berat badannya cepat langsing, padahal baru 6 Juni lalu melahirkan? Boleh diet ya, nggak boleh mengurangi asupan makanan karena kan itu nutrisinya buat baby. Entah khawatir iman suaminya tergoda atau tak ingin kalah dengan pesona 4 janda di sinetron Tobat Jatuh Cinta. Yang jelas Manda sudah sejak lama mengirim mata-mata untuk Kenny dengan mengutus Fajar Setboy sebagai detektifnya. Mana ya, mau mata-mata apa yang bisa dimat-matain? Beliau cool bet, kalaupun dekat sama cewek ya lagi adegan, lagi syuting. Ada Fajar, jadi at least ada mata-mata lah di lokasi. Meski agak jaim, bukan tak mungkin Dr. Bagas ini kepincut salah satu janda di kampung Sindang Barang, terutama Mila. Lantas mungkinkah Manda akan memilih segera bergabung di sinetron syarat gimmick komedi ini? Benarkah Fajar makin bertingkah jika kelak kakak angkatnya ikut bergabung? Tapi kalau kerja-kerja yang kayak cuma sebentar, kayak cuma 2 jam habis itu pulang, ya itu mah nggak apa-apa. Kebetulan aman-aman aja sih. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.